Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Apa yang Anda bayangkan pertama kali, ketika mendengar kata, Sakura? Sayang sekali, kita tidak membahas satupun, dari Sakura-Sakura yang tadi. Kali ini, saya akan mengulas Sakura, yang ini. Untuk bapak-bapak, dan penggemar otomotif, tentu familiar dengan radiator dan penyaring merek Sakura. Komponen kendaraan bermotor ini, merupakan produk kebanggaan dari grup perusahaan domestik di Indonesia. PT Selamat Sempurna Tbk. Selamat Sempurna didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976. Telah melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1996. Emiten ini memiliki kode tiker SMSM. SMSM merupakan anggota dari konglomerasi terkemuka, ADR Group. SMSM bergerak di bidang otomotif, utamanya sebagai produsen komponen kendaraan bermotor dan alat berat. Mari kita bedah struktur korporasi, beserta anak perusahaan dan entitas asosiasi. Untuk segmen manufaktur, SMSM memiliki Panata Jaya Mandiri, merupakan entitas anak yang memproduksi produk penyaring untuk alat-alat berat, turbin gas, mesin-mesin industri, peralatan konstruksi dan otomotif. Kemudian, Hydraxel Perkasa, HP, adalah anak perusahaan yang mulai beroperasi, dengan memproduksi dump truck, trailer, mixer dan kendaraan tujuan khusus. HP kemudian membuat investasi lebih lanjut di pusat baja, alat dan dies, cetakan, dan pusat mesin. Kemudian, ada Selamat Sempana Perkasa, entitas anak yang memproduksi rubber o-rings, polyurethanes, dan perekat plastisol, untuk industri otomotif. Selanjutnya, Posco IJPC, merupakan perusahaan asosiasi yang bergerak dalam bidang pemrosesan besi baja. Ada juga entitas asosiasi, yaitu Tokyo Radiator Selamat Sempurna, yang bergerak dalam bidang industri radiator dan produk terkait lainnya. Bradke adalah perusahaan swasta di bawah hukum Malaysia yang berdomisili di Malaysia, yang didirikan pada tahun 2005. Bradke merupakan perusahaan investasi, yang memiliki 3 entitas anak. Yang pertama, Filton, yang memproduksi produk filter dan pemasok SMSM untuk mesin. Lalu, ada Powerfil dan SS Auto, yang ditunjuk sebagai distributor tunggal SMSM, untuk produk filter di Malaysia. Terakhir, ada Solcres, yang ditunjuk sebagai distributor tunggal SMSM, di Australia. Untuk segmen distribusi, selain Powerfil, SS Auto, dan Solcres yang telah saya ulas barusan, grup SMSM juga memiliki PT Prapat Tunggal Cipta, yang mengkhususkan diri pada distribusi dari produk grup, di sektor aftermarket Indonesia. Sementara itu, SF Thailand adalah entitas asosiasi yang ditunjuk sebagai distributor tunggal SMSM, untuk produk filter dan radiator di Thailand. Seperti yang telah saya singgung di awal, bisnis utama perseroan adalah memproduksi radiator dengan merek dagang ADR, dan filter dengan merek dagang Sakura. Selain produk-produk utama tersebut, emiten ini juga memproduksi produk lainnya, antara lain pipa rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot untuk kendaraan. Saat ini, grup SMSM telah memiliki aneka variasi produk, terutama filter dan radiator, dengan pasar internasional yang meliputi lebih dari 120 negara tujuan ekspor. Penyaring adalah salah satu dari produk utama SMSM. Produk penyaring tersebut dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah penyaring benda cair, seperti penyaring oli, penyaring hidraulik dan penyaring bahan bakar lainnya. Yang kedua adalah penyaring udara. Perseroan memproduksi produk-produk penyaring untuk memenuhi semua sektor. Yang pertama untuk sektor keperluan komponen asli, kita sering sebut OEM atau OEM. Kedua, suku cadang asli, OIS, atau OES. Dan ketiga, untuk pasaran dengan merek sendiri atau merek Sakura dan merek-merek SMSM lainnya. Entitas anak yaitu Panata Jaya Mandiri, berfokus pada produk penyaring untuk alat-alat berat dan sektor industri. Antara lain seperti bis, truk, traktor, kereta api, turbin gas dan sebagainya, dengan merek Donaldson.
Radiator adalah produk utama lain SMSM, di samping produk penyaring tentunya. Perseroan memproduksi berbagai macam radiator, baik radiator dari tembaga kuningan, maupun aluminium, untuk penggunaan pada otomotif dan peralatan berat. Untuk produk radiator, grup SMSM mendapatkan bantuan teknis dari Tokyo Radiator MFG Co Ltd, Jepang. Sesuai dengan perjanjian atas bantuan teknis, perseroan harus membayar royalti sebesar 5% dari penjualan bersih, atas produk-produk di bawah lisensi. Di mana produk lisensi itu terdiri dari 3% untuk jasa bantuan teknis, dan 2% untuk jasa bantuan manajemen. Sebagian besar produk radiator untuk pasaran dalam negeri, dipergunakan sebagai komponen asli. Sedangkan untuk pasar luar negeri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan aftermarket. Karoseri merupakan produk utama PT Hydraxle Perkasa, entitas anak perseroan. HP memproduksi dump hoist dan karoseri dump truck, trailer, mixer, dan tangki. Untuk produk karoseri, perseroan pernah mendapatkan bantuan teknis dari Shinmaiwa Industrial Co Ltd dari Jepang, pada tahun 1989. Sebagian besar produk karoseri untuk pasaran dalam negeri, dipergunakan sebagai komponen asli, atau OEM. Segmen distribusi mencatat penjualan yang dilakukan oleh entitas anak perseroan, yaitu Prapat Tunggal Cipta, Bradke Sinergis, dan Sure Filter. Prapat Tunggal Cipta dan entitas anaknya, adalah distributor tunggal perseroan, yang mengkhususkan diri pada distribusi dari produk SMSM di sektor aftermarket Indonesia. Bradke Sinergis, adalah perusahaan investasi yang membawahi distribusi produk filter, di Malaysia dan Australia. Sure Filter Co Ltd, adalah distributor tunggal perseroan, untuk produk filter dan radiator di Thailand. SMSM juga memiliki segmen lainnya, yang mencatat penjualan produk selain filter dan radiator. Antara lain adalah karet, plastisol, pipa rem, pipa bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot untuk kendaraan. Produk pipa rem, pipa bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot emiten dipergunakan sebagai OEM, pada perakitan kendaraan bermotor di Indonesia. Perseroan mendapatkan bantuan teknis terkait pipa rem dan pipa bahan bakar, dari Usui Kokusai Sangyo Kaisha dari Jepang. Untuk tangki bahan bakar, perseroan juga mendapatkan bantuan teknis, dari Tokyo Radiator MFG. Aspek pemasaran, kondisi kompetisi yang ada saat ini menciptakan persaingan yang semakin intensif. Namun, potensi pertumbuhan pasar masih sangat besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen SMSM mempunyai keyakinan besar bahwa masa depan industri komponen otomotif sangat cerah. Peluang ini diterjemahkan dalam strategi yang terencana, seperti pengembangan jaringan distribusi, dan promosi melalui pameran, baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan layanan purna jual, peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, peningkatan kualitas produk, dan pengiriman yang tepat waktu. Harapannya, usaha-usaha tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. SMSM dan entitas anaknya berupaya mencari pangsa pasar baru, dan tetap mempertahankan pasar yang ada, dengan memberikan harga yang kompetitif melalui perbaikan efisiensi biaya produksi. Ulasan berikutnya, adalah terkait dengan kebijakan dividen SMSM. SMSM berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, melalui pembagian dividen tunai. Penentuan nilai dividen dilakukan dengan mempertimbangkan laba yang diperoleh, kondisi keuangan SMSM, kebutuhan operasional, serta kebutuhan dan rencana perluasan usaha SMSM, pada masa yang akan datang. Berikut adalah kebijakan persentase pembagian dividen, terhadap laba bersih. Mari kita berkenalan dengan para pengurus perseroan. Berikut adalah hubungan afiliasi para direksi SMSM.
Adanya mobil listrik yang hadir dan semakin populer di masyarakat internasional, tak heran banyak yang menganggap ini akan menjadi ancaman bagi bisnis SMSM. Namun, manajemen menyatakan bahwa perseroan telah cukup lama bersiap mengantisipasi hal ini. Sehingga, SMSM lebih fokus dalam melakukan shifting ke sektor komersial dan heavy duty. Pada tahun 2020, komposisi segmen ini sebesar 2/3 dari penjualan perseroan. Menurut analisis dari pihak manajemen SMSM, penerapan elektrifikasi terhadap kedua sektor tersebut masih memerlukan waktu yang lebih panjang, jika dibandingkan dengan automotif dan passenger car. Passenger car hanya berkontribusi pada sepertiga penjualan SMSM. Di samping itu, perseroan juga mengembangkan produk tambahan, yaitu produk filter heating ventilation air conditioning, atau HVAC, dan produk filter air purifier untuk residential. Terkait dengan kompetisi pasar di luar negeri, manajemen SMSM menyatakan bahwa produk perseroan seperti filter dan radiator merupakan safety product, karena merupakan komponen penting bagi mesin. Selain faktor harga, pelanggan akan mempertimbangkan kualitas produk SMSM dibandingkan dengan produk sejenis lainnya di pasar. Kualitas dapat diukur dengan durabilitas. Menurut manajemen, produk SMSM dikenal awet dan tahan lama. Kualitas produk yang baik dengan harga yang bersaing, merupakan diferensiasi produk perseroan dengan produk brand lainnya. Untuk dapat bersaing baik secara lokal maupun global mencakup banyak faktor. Antara lain, kemampuan untuk dapat menyuplai produk OEM atau OES, serta standar perakitan, sehingga produk perseroan dapat diterima baik itu di lokal, maupun global market. Berikut adalah pihak-pihak yang memiliki relasi dengan perseroan. Ada cukup banyak, tapi kita mungkin perlu memperhatikan PT Adrindo Inti Perkasa, dan PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk. PT Adrindo Inti Perkasa, merupakan pemilik saham pengendali dari SMSM. Sementara, PT Indonesia Fiberboard Industry Tbk, memiliki kode tiker IFII, di mana perusahaan ini juga telah melantai di Bursa Efek. Nah, sekarang Anda kenal dengan saudara sepupu SMSM, yang juga merupakan perusahaan terbuka di Indonesia. Itulah ulasan singkat tentang PT Selamat Sempurna Terbuka. Setelah mengenali aspek bisnis perusahaan, selanjutnya kita akan menghitung elemen fundamental kuantitatif dari SMSM. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.